ganti dulu posisinya. Nah ini layang-layangnya ya, tadi polos sih kebanyakan ya. Ini stok layang-layangnya di sini. Nah, udah tutup tokonya. Aduh, saya belum, maaf para subscriber, belum bikin video lagi karena kesibukan tertentu ya. Saya gak bisa upload karena sekarang posisi di rumah lagi gak ada siapa-siapa, anak lagi di mertua, saya lagi ngelukis ya, layang-layang. Nah, sambil iseng-iseng bikin video lah, barangkali terinspirasi lagi musim kemarau. Nah ini layang-layangannya ya. Nah ini kalau saya jual sih biasanya 3.500 satu ya. Belum diwarnai, belum dilukis, masih PR ya, banyak. Ini kalau yang udah, ada juga sih yang udah beli dari apa, dari pembuat ya, pembuat layang-layang. Tapi saya lebih senang sih yang polos aja, yang kayak gini nanti diwarnain, jadi ya terlihat lebih spesial lah, buatan sendiri ya. Kita juga jualnya jadi lebih enjoy gitu kan, seneng gitu kan, barang kita dibeli gitu kan, buatan kita disukai. Ini sih kemarin ya, coba saya yang malam kemarin udah di apa namanya, udah dilukis ya. Sebentar ya. Nah ini ya, ini yang putih, yang polosnya ya, udah saya gambarin kemarin sini beres. Cuman kemarin dapat yang ukuran ini, ukuran 70 ya, ukuran 70. Ini saya kemarin dapat setengah kodi kalau nggak salah. Ini layang-layangnya. Nah ya, saya liatin ya, susah-susah gampang lah. Saya juga belajar sih, liatin mertua ya lagi gambar. Cuman kalau orang tua emang dia udah lihai, gak perlu pakai pola gitu. Kalau saya pakai pola sih, jadi kelihatannya ya lumayan rapi lah. Layang-layangan juga ini anak-anak favorit sih buatan saya, karena memang beda sama yang lain. Kalau yang lain kan nggak pakai pola gitu kan, kayak gitu. Itu gak pakai pola, jadi kayak gitu hasilnya, kurang greget lah. Kalau pakai pola kan, nah lumayan kan, rapih gitu kan, rapih kelihatannya, enak dipandang gitu kan. Enak dipandang gitu kan. Ini pola-polanya sih, gambar-gambarnya saya belajar dari arsitek. Arsitek apa ya, arsitek bangunan. Arsitek bangunan diterapin di layang-layangan. Aduh ya, namanya hobi, saya juga hobi main layang-layang, sekalian gabut lah. Bikin malam-malam. Nah lumayan kan. Ini kalau beli dari pengrajin ya, beli pengrajin itu selisihnya kalau gak dilukis itu sekitar 7.000. Kalau polos gitu kan, kalau kita beli misalnya polos satu kodi itu 70.000 ya. Kalau udah digambar itu 77 atau 75 lah gitu kan, sekitaran segitu ya. Lumayan kan, satu kodi 7.000 gitu kan, kali 10 kodi habis misalnya satu hari kan 70.000, lumayan. Kalau kita ngukis sendiri kan paling saya gitu kan, bahan bakunya paling itu aja, cat pewarna pewarna paling beli 10 juga, nggak bakal habis buat 50 kodi. Paling yang lumayan itu di bensin sih, campurannya pakai bensin. Nah ini kan gambarnya kayak gini ya. Kalau dari pengrajin biasa kurang menarik gitu kan. Nah kayak gini gitu kan, buatan pabrik. Nah, coba dibanding-banding. Nah kalau ini yang dari, nah kalau ini dari pengrajin langsung, belinya kita udah dilukis ya, udah digambar.
kayak gini. Coba dinilai pemirsa. Subscriber. Nah, ini. Nah, saya jarang pakai yang biru karena lebih kontras pakai yang merah sama yang merah. Nah, gini kan nggak pada rapi. Itu udah dipola sebenarnya, tapi kurang rapi sih. Karena emang dikejar tayang atau gimana, nggak tahu saya. Mungkin biar cepet kejual. Nah, kayak gini kan. Udah rapi sebenarnya, molanya. Cuman mungkin ngelukisnya itu dia bisa pakai air campurannya, atau misalnya dia rusuh gitu kan. Pengen cepet jadi duit. Nah, dipola sebenarnya. Cuman sayangnya ini warna udah bagus sih. Sebenarnya kalau buat anak-anak sih is okay sih, nggak masalah ya. Tapi kadang-kadang buat muda-mudi gitu kayak yang pengen layang-layang kan, meskipun layang-layang itu nggak sebagus rupanya, tapi dari lihat lukisannya dia tertarik gitu kan. Alhamdulillah layangan yang saya lukis satu hari bisa habis 3 kodi. Alhamdulillah. Kadang saya keteter tadi juga, saya bantu ngelukis dari pagi, dapat diselang ya, dapat 3 kodi kalau nggak salah, habis semua. Yang dilukis sama pengrajin, nah biasalah gitu kan perbandingannya. Kalau buat lukis saya itu 1 kodi bisa habis paling dia cuman 10 biji gitu kan. Ya lumayan kan selisihnya. Nah, ini bahannya barangkali teman-teman yang lagi usaha kayak gini juga sama atau mau sampingan. Ini pewarnanya merah sama hitam. Nah, saya beli di toko pewarna ya. Bukan pakai cat, kemahalan. Nah, ini campurannya pakai bensin sama kerupuk biar enak. Untuk polanya itu saya pakai ini. Ini yang ada bahan di toko aja. Pakai spidol, snowman yang kecil. Saya pakai yang gede juga biar enak makanya. Tapi saya enaknya pakai yang kecil sih. Sama gergaji sunplek kalau nggak punya penggaris. Saya punyanya di toko besi kayak gini. Kalau pakai pasikon susah, pakai penggaris enak ini. Penggaris gergaji sunplek lebih mahal, elegan. Lebih kuat. Aduh. Nah, ini layang-layang buatan saya. Ini gambar favorit anak-anak. Katanya ini gambar apa ya? Ini sebenarnya gambar bendera Inggris ya, cuman dibalik. Setengah tuh. Setengah ya. Nah, bisa lihat rapih kan. Lumayan rapih lah, nggak serapih sablon ya. Kalau sablon rapi lagi, tapi untuk ukuran ngelukis sendiri itu alhamdulillah segini juga udah bagus ya. Ini udah pakai warna juga. Nah ini belum. Nah ini mulanya kayak gini, seret, pakai garis seret ke atas, seret. Ini pakainya 2 warna. Kita pakainya mau yang hitam atau merah gitu. Bisa juga hitam semua warnanya, tapi nggak terlalu kontras sih. Nanti gak ada perbandingan buat mata gitu kan. Ketika dia terbang itu kelihatan merah sama itu. Ini kayak gini. Kalau beli dari pengrajin ini paling 1 kode itu gambar cuman 3 gambar ya. Nah 3 gambar ya. Kalau kita gambar sendiri bisa sampai 6 gambar gitu kan. Nah polanya ya kayak gini. Ini belum jadi. Nanti saya video lagi kalau udah jadi. Bintang, saya sebenarnya tidak ada basic menggambar, cuman karena saya suka hobi layang-layang, pengen bagus layang-layangnya, jadi saya bagus-bagusin. Dan alhamdulillah
pada suka gitu kan. Nah, saya kreasi aja, tinggal seret bikin bintang seret. Gampang sih, karena emang udah ada polanya sih, tak juru gitu kan, sudut-sudutnya set tinggal diituin. Nanti saya video lagi lah, bener Inggris setengah ya, belum jadi. Nanti kalau udah pakai merah enak. Lope, ini pesanan mudi ini, yang mudi ibu-ibu suka kayak gini, RI 1 kayak gini ya. Ini maaf ya videonya panjang karena banyak yang dijelasin. Nanti biar kalau besok saya video di toko sambil ngeladangin yang beli ya, beli layangan dan seperangkat alat aksesorisnya ya. Nah, teman-teman, saya udah dapat 1 kodi, baru diwarnain sebagian. Rencana sampai jam 10 lah sekarang ya. 1 kode lagi, 2 kodi besok, 2 kodi dapat 4 kodi. Soalnya besok minggu kalau dari jam 2 kalau gak salah ya, jam 2 setengah 2 itu udah ramai ya. Kalau asar itu gak ramai banget, alhamdulillah. Keteterannya lagi musim kemarau, karena kebetulan di sini lagi juga musim mau panen, jadi dipakai gitu kan sawah-sawah untuk arena bermain gitu kan. Alhamdulillah rezeki ya, sambil bantu saya juga. Nah, barangkali teman-teman mau ada yang tanya bagaimana cara bikinnya, ini seputar layang-layang ya. Bukan seputar toko bahan bangunan. Nantilah saya mudah-mudahan ada waktu luang ya, saya juga mau sharing lagi ya, sharing di toko bangunan ya, karena saya juga sekarang jarang handle di toko karena ada adik 2 gitu kan yang handle di toko, karyawan saya ya. Jadi alhamdulillah kebantu. Saya paling ya tinggal memoles sedikit lah biar mereka juga terbiasa cara mengayomi pembeli gitu kan, menghadapi pembeli ya, belajar gitu kan, jangan saya terus gitu kan. Takutnya saya lagi keluar ada bisnis lain, saya bisa tenang gitu kan. Ya nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu cara saya bikin sketsa ya, takutnya ini buat sketsa polanya orang lain gitu, enggak, saya yang bikin tadi tuh. Nah pakai itu ya, saya gak pakai apa-apa, cuman 2 alat bantu itu ini kemarin juga ya. Dan terakhir ya, sharing juga, alhamdulillah ya, ini mah bocoran aja lah gitu kan. Saya di sini sama mertua, lihat mertua ya, waktu itu juga beliau sakit, saya yang handle gitu kan. Jadi saya tahu omset jualan layang-layang dan aksesorisnya ini berapa gitu kan. Dihitung-hitung itu kalau gak salah dulu waktu bukan weekend ya, pas hari Jumat gitu kan, mertua saya sakit sampai hari Senin, 4 hari ya saya handle untuk jualan dari pagi sampai maghrib ya. Itu 1 hari bisa dapat, kalau bukan weekend ya, dia di selain hari Sabtu sama Minggu itu kisaran dapat 700. Kalau lagi sepi paling 600.000 itu kotor ya omsetnya. Untuk untungannya kurang lebih itu di kisaran mungkin 30-40% lah, 30-40%
tergantung mungkin belinya banyak di apa gitu kan. Kalau di aksesoris itu lumayan, tapi kalau di layang-layang aja sama gelasan ya itu tipis gitu kan ya, paling 30% 40%. Tapi kalau misalnya di aksesoris itu bisa sampai 100% gitu kan ya. Kalau perbandingannya, kalau dapat omset 600.000 ya 50% lah kita udah dapat gitu kan. 40% itu udah bagus gitu kan, udah bagus gitu kan. Saya waktu ngerintis buka toko mau dapat 600.000 susah amat. Ini cepet gitu kan untuk, tapi emang ya sih karena musiman mungkin ya, karena musiman gitu kan, jadi serentak gitu kan. Jadi nah, kalau lagi ramenya weekendnya bisa sampai 1 juta, 1 juta lebih gitu kan. Alhamdulillah itu. Ya itu ngitung aja. Kadang-kadang saya kalau misalnya waktu weekend, kadang toko lagi santai gitu kan, omset bisa kalah malahan. Tapi ya karena di toko bangunan kan nggak beli 1.000 2.000, ada yang ratusan gitu kan, jadi kadang lebih gitu kan, kadang lagi santai gitu kan ya, fluktuatif lah gitu. Kalau ini kan bisa kehitung gitu kan. Sekarang omset 1 juta ya, kebagian 400.000 kan udah lumayan gitu kan, lumayan gitu kan. Apalagi kalau nggak musiman gitu kan, wah bukan cepet kaya ya, ada lah buat beli permata. asal jangan asal jangan yang lain-lain aja. Ya segini mungkin konten saya. Tadinya saya bikin konten ini buat edukasi ya teman-teman, yang lagi belajar juga, usaha apa aja itu, nggak nutup kemungkinan dari toko bangunan atau sebagainya ya. Usaha kayak gini juga musiman bisa jadi prospek buat kalian, tergantung emang di daerah kalian lagi musim apa. Itu bisa jadi batu loncatan, bisa jadi hobi gitu kan, bisa jadi sampingan gitu kan, kayak saya gitu kan, bantu-bantu ya. Barangkali nanti kalau orang tua udah tua kan, siapa yang lanjutin? Kalau kita tahu kan gak poek-poek amat, gak gelap-gelap amat, kita udah tahu gitu kan ABC-nya ya. Meskipun harus di namanya, diselami gitu kan untuk ilmu yang lainnya, mungkin kita harus cari tahu apalah gitu kan, belajar gitu kan ya, sedikit-sedikit gitu kan. Banyak tahu tentang usaha apa aja itu bagus gitu kan. Jadi kita ketika usaha satu sedang drop atau sedang santai, kita bisa menjalankan usaha yang lain. Jadi kita gak mumet sama usaha yang A gitu kan, kita bisa cari alternatif usaha yang B gitu kan, sampingan yang C gitu kan. Jadi kita ada suasana baru ya. Saya rasa juga ada suasana baru, kita gak mumet gitu kan. Kadang-kadang kan sesuatu yang belum kita kerjakan, belum kita miliki itu jauh lebih indah, jauh lebih dinikmati gitu kan, dibanding yang sudah punya atau yang sudah dikerjakan lama. Itu kadang-kadang bosan. Cobalah teman-teman rasakan. Saya juga demikian ya, mungkin karena ke-refresh juga, suasana baru jadi seru gitu kan, seru gitu kan. Tapi ketika emang suatu saat kita juga di sini di usaha B dan C lagi seret atau lagi emang masa penurunan, kita terobati juga sama usaha yang A yang emang udah pondasinya kuat gitu kan. Jadi kita enjoy gitu kan ya, banyak alternatif gitu kan ya. Begitulah teman-teman. Saya juga mau ngelanjutin ya, ngelukis. Rencana sampai jam 11 malam, mudah-mudahan dapat 2 kodi ya, 40 layangan buat besok persiapan minggu. Banyak, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tak lupa terima kasih ya kepada para subscriber yang setia atau menunggu video-video dari saya. Mudah-mudahan selalu jadi inspirasi, apapun masalahnya, apapun keinginannya untuk belajar usaha ya.
jadi UMKM mandiri ya. Kita kita support, saling support. Semoga kita diberi rizki yang berkah ya, yang melimpah, dan tentunya yang bermanfaat ya, bermanfaat hartanya, bermanfaat ilmunya. Makanya saya suka sharing kayak gini. Semoga jadi inspirasi teman-teman buat bikin usaha atau menjalankan usaha yang lebih semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menempuh hari esok yang cerah, yang barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.